Bolehkah bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kalau demikian boleh. Apakah kita juga mendapatkan pahala dari sedekah tersebut? Ijma ulama, boleh bersedekah atas nama mayat, apakah orang tua atau yang lainnya. Ya, misalnya kita punya kawan sangat kita dekat dengan kita, dia begitu baik sama kita, kita berhutang budi sama dia waktu dia masih hidup. Kemudian kita ingin bersedekah atas nama kawan kita, jangankan orang tua, kawan kita saja pahalanya sampai dengan ijma ulama, apalagi untuk orang tua. Pertanyaannya, kalau kita bersedekah atas nama orang lain, orang tua atau siapa saja, apakah kita dapat pahala sedekah tersebut? Zahirnya kita bukan dapat pahala sedekah tersebut, karena pahala sedekah tersebut buat orang lain. Tapi kita dapat pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala berbakti kepada orang tua. Tapi pahala sedekahnya ya buat orang lain tersebut. Contoh seperti seorang anak menghajikan orang tuanya. Apakah sang anak dapat pahala haji juga? Jawabannya, hukum asalnya tatkala sang anak menghajikan orang tua, maka seluruh amalan haji yang dia lakukan buat orang tuanya. Ya, tawafnya buat orang tuanya, 2 rakaat setelah tawaf buat orang tuanya, kemudian sa'inya, mabitnya, semuanya untuk orang tuanya. Apakah dia juga dapat pahala haji? Jawabannya diharapkan, tetapi tidak kita pastikan karena hukum asalnya pahala tersebut buat orang yang dia hajikan. Paham ya? Tapi jelas dia mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua karena dia membantu orang. Berikutnya adalah dalil tentang sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Di dalam Sahihain disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan atan nabi, bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kemudian berkata, apa yang diucapkan? Ya Rasulullah, inna ummi iftulitat, wahai Rasulullah, ibuku mati mendadak, walam tusi, dan belum sempat berwasiat, wa adunnuha law takallamat, dan aku mengira kalau bisa bicara maka tasaddaqat, ingin bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku mendapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya atas namanya? Jawabannya na'am, iya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah apa namanya? Gorengan boleh. Sedekah apa lagi misalnya? Tidak harus besar. Tidak harus besar. Karena ketika kita beramal soleh, kalau dikubur, di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka akan naik 1 derajat. Kalau dalam keadaan disiksa, akan diringankan siksanya. Sebagaimana dalam topik yang kemarin kita bahas, apakah penghuni kubur itu siksaannya terus menerus sampai hari kiamat, atau ada kalanya putus-putus? Maka jawabannya siksaannya terus menerus sampai hari kiamat, tapi bisa putus-putus kalau ada yang mendoakan, kalau ada yang bersedekah atas namanya, akan meringankan siksaannya. Baik, hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah ketika ibunya wafat, sementara dia tidak ada di sisinya, maka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, wa ana ghaib, sementara aku tidak ada di tempat pada saat ibuku meninggal. Fahal yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah akan bermanfaat wahai Rasul jika aku bersedekah atas namanya? Maka jawabannya na'am, iya. Maka kemudian dia berkata, wahai Rasul, saksikanlah, sesungguhnya kebunku akan aku sedekahkan untuknya. Jadi sedekahnya tidak main-main, ini perkebunan. Ini para sahabat semangatnya begitu. Kalau dibandingkan kita ya jauh. Kalau dibandingkan kita jauh. Kemudian yang berikutnya dalam Sahih Muslim,
Kalau tadi Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Sahabat Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta, walam yusi, dan tidak berwasiat. Jadi bapaknya meninggalkan harta yang banyak, dan bapaknya tidak berwasiat. Ini betapa para sahabat itu soleh-soleh, meskipun bapaknya tidak berwasiat, sedekah untuknya. Kalau orang kan sekarang kan mah peneran gitu kan, tahu peneran ya, peneran ke apa ya? Ya, malah alhamdulillah ada wasiat gitu kan. Tapi ternyata ini para sahabat ketika orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, tidak wasiat, maka bertanya kepada Nabi, fahal yakfi anhu an atasaddaq anhu, apakah akan mencukupi untuknya jika aku bersedekah untuknya? Maka jawab Nabi, na'am, ya. Kemudian lagi dalam kasus Sa'ad ibn Ubadah, ketika Ummu Sa'ad meninggal, maka pada saat itu ia bertanya, fa'ayus sodaqoti abdol, sodakoh apa yang paling utama? Jawaban Nabi, alma, air, bikin sumur. Maka bikin sumur termasuk bentuk sodakoh yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan manfaatnya terus menerus, dan boleh diniatkan separuh supaya amal jariahnya ngalir terus. Saya bikin sumur, niatkan pahalanya 50-50, yang separuh untuk saya, yang separuh untuk simbah yang sudah meninggal, boleh, sehingga tetap dapat jariahnya. Dan memang dihimbau kepada siapapun, ini adalah pelajaran pertama waktu itu, bahwasanya kalau ingin berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia adalah cara yang ketiga adalah potong dari rizkimu, potong dari hartamu, berikan kepada orang tua. Tapi berikan pada orang tua nggak usah dikirim duitnya ke kuburan, nggak diterima. Akan tapi bangunkan pondok, musola, masjid, diniatkan pahalanya untuk orang tua, maka itu pahalanya double. Anda sendiri dapat, orang tua dapat, plus Anda punya pahala, yaitu nyambung silaturahmi dengan orang tua atau berbakti, pahalanya 3 double. Jadi kalau Anda kadang-kadang kita permasalahan, kita kan sering lupa. Ibu sering sedekah kan? Tapi ingat ibu nggak? Ya ingat sedekah. Tapi apa sih salahnya wong inget tok? Jadi yang mahal tuh rasa inget. Jadi Anda sedekah 100.000, 100 juta, dek, ya Allah ini 100 juta aku sedekahkan untuk membangun pesantren, saya niatkan pahalanya untuk ibuku yang telah capek mendidikku. Ibu dapat utuh 100 juta, Anda dapat pahala utuh 100 juta plus silaturahmi, berbakti orang tua. Kemudian setelah itu apa? Sepanjang masjid dipakai sholat, Anda dapat, ibu dapat, Anda dapat, ibu dapat, Anda dapat, ibu dapat, dan seterusnya. Jadi amal jariah itu, bak jariah itu ngalir terus. Makanya seperti bangun, ini termasuk orang cerdas itu. Anda sholat semalam berapa ribu rakaat, Bang? Ribu. Puluh. Baik, anggap saya 10 rakaat. Bagus, hebat. Ibu bisa 10 rakaat, 15 rakaat. Tapi lihat orang cerdas. Kalau ibu misalnya, semoga nanti ibu termasuk pejuangnya. Kalau pondok di Cianjur nanti jadi, lihat. Anggap saja kalau 100 anak saja, apalagi nanti sampai ribuan, 100 anak itu setiap hari itu mereka 10 juz. 10 juz kali 100 berapa juz sih? 300 juz sih. Ya? 30. Berarti sudah 30 khatam Quran sehari. Belum lagi anak-anak sholat. Pahalanya untuk siapa? Untuk anak yang sholat, untuk anak yang menghafal Quran, untuk yang membantu tadi. Sementara ibu mungkin sudah meninggal, tapi pahala terus mengalir. Ini manfaat yang besar. Makanya ini program pondok ini segera terwujud, dan sudah ada tanahnya, sudah tanah strategis. Insya Allah nilainya kurang lebihnya berapa M lah, kecil tadi. Kalau dipikul bersama ringan. Bahkan kami selalu ngomong, kami ingin bahasanya kalau ada bangun pondok di sini, yang bangun adalah orang banyak. Biarpun misalnya seandainya pondok ini akan dibangun dengan misalnya 10 miliar, dibangun oleh 1 orang, saya lebih senang kalau 10 miliar dibangun oleh 1000 orang. Karena berarti 1000 banyak yang bergabung. Jadi Buya ingin bahasanya semuanya bergabung. Kalau tiba-tiba, Buya gimana kalau ada donatur, suruh milih donaturnya ini jamaah atau orang lain? Saya milih donaturnya adalah jamaah. Orang lain siapa dia? Kan begitu. Sama-sama jadi kok. Bahkan kalau perlu anak saya, ponakan saya, saudara saya
yang menyumbang, yang bantu. Jangan orang lain, kan surga kan mahal. Masa dikasihkan bagi-bagi dulu, anak kita belum dapat. Ya kan itu. Makanya kita ingin bahwasanya program itu segera terwujud, dan pejuangnya adalah Anda semuanya. Anda menitipkan, biarpun hanya menitipkan satu bata merah, atau satu cikrak, satu karung pasir, satu karung semen, atau sebagainya, atau mungkin lebih gede, kami rindu untuk seperti itu. Nah, ini adalah termasuk amal jariah, dan mengalir tidak pernah ada hentinya. Nah, ini kemudian juga ini saya tambah, biasanya ada masalah amal jariah ini, ada orang yang salah paham. Misalnya ada masjid yang dibangun oleh orang pertama, setelah itu mau direnovasi. Ini biasanya ada ustadz yang kurang ngaji ngomong, kasihan yang nyumbang yang pertama nanti pahalanya putus. Nah, ini karena nggak ngaji nih. Mau masjid diratain diganti yang baru, maka pahala yang pertama tetap dapat, bahkan pahala yang pertama dapat 2. Masjid yang dulu tetap mengalir sampai hari kiamat, plus masjid barunya dia juga dapat. Lah kok dia dapat, dia nggak nyumbang kok? Dia yang memulai. Maka rubah yang lebih bagus. Jangan berkata kasihan. Ini pernah, sebab ada di sebuah kota itu nggak jadi masjidnya karena apa? Kiainya kiai ngantuk, sehingga kasihan yang nyumbang, biar ambruk dulu. Ambruk seorangnya kebrukan nanti.